Kebakaran yang telah melahap sebagian rumah almarhum UJ sontak membuat Umi Tatu Mulyana kaget. Sebagai ibunda almarhum UJ, ia tak habis pikir mengapa rumah yang di dalamnya berisi menantu serta cucunya itu bisa terbakar. Lantas, benarkah jika Umi Tatu curiga jika kebakaran yang melanda rumah anaknya itu bukan disebabkan akibat aliran arus listrik? Terus masalah yang ada berita rumah kayak begitu ya, PPK namanya baru punya anak lagi kecil-kecil ya, anak baru berumah tangga lah istilah kata, masih muda. Benarkah hingga kini penyebab kebakaran yang melahap rumah almarhum UJ masih terus diselidiki? Benarkah ada hal lain yang disinyalir menjadi sebab utama terjadinya kebakaran pada hari Jumat dini hari lalu itu? Bagaimana reaksi Anang Hermansyah saat melihat wajah calon buah hatinya dari layar USG? Benarkah jika kini Anang siap menjadi suami siaga? Bibinya mana mas? Kepalanya, badannya tuh. Kepalanya, badannya. Akankah permohonan penangguhan penahanan terhadap Citra Ria dikabulkan oleh hakim? Dan apa yang membuat J. Alatas tak mau berikan uang idah dan mut'ah kepada Christy Jusung? Halo, apa kabar pemirsa? Selama 60 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Seleb On Cam, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. 4 hari pasca peristiwa kebakaran di rumah almarhum UJ, asumsi tentang penyebab kebakaran terus bergulir. Pihak berwajib sendiri hingga kini masih mendalami seputar penyebab terjadinya kebakaran yang untuk sementara waktu diduga akibat hubungan arus listrik. Namun benarkah jika ibunda almarhum UJ memiliki kecurigaan jika penyebab terjadinya kebakaran bukan karena soal hubungan arus listrik? Lantas apa yang membuat Pipik Dian Irawati batal keluar dari rumah sakit kemarin? Pemirsa, berikut liputannya. Itu 3:30. 3:30 itu orang berasa 3:30 itu saya kayak kedengeran ada yang pecah gitu. Saya pikir siapa yang lempar rumah gitu kan, kayak kaca pecah gitu. Cuma begitu saya bangun, lampu udah gelap kan. Terus asap itu udah banyak di kamar saya. Iya, karena kan yang kebakar di bawah. Otomatis kan di atas saya kan kamar saya. Langsung asap tuh langsung naik semuanya gitu dan Itulah yang terucap pertama kali dari mulut Pipik Dian Irawati saat si jago merah melahap sebagian rumahnya di kawasan Rempoa, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Pipik beserta 3 anaknya yang saat itu tengah terbaring lelap di lantai atas rumahnya tidak menduga jika bunyi nyaring seperti kaca pecah yang sampai ke telinganya adalah tanda jika ia dan anak-anaknya sudah terkurung dalam kobaran api. Dan seketika hawa panas pun menyelimuti rumah Pipik hingga melelehkan AC di dalam kamarnya. Bahkan luluh lantahnya rumah almarhum UJ ini membuat Umi Tatu Mulyana masih tak percaya atas kejadian tersebut. Rumah kayak begitu ya, PPK namanya baru punya anak lagi kecil-kecil ya, anak baru berumah tangga lah istilah kata, masih muda. Allah kasih musibah yang Masya Allah. Umi juga gak tega gimana. Harusnya Umi hanya sebisa ngedoain, ngeliat. Sampai kemari juga kayaknya bebayang. Ya Allah, nih anak gimana lagi kejadiannya gitu ya. Dia bilang loncat dari jendela, terus naik ke awning, dia merayap terus sampai ke tembok. Bersyukur sekali ya Rabb, alhamdulillah dengan kesulitan itu sehingga Allah kasih kemudahan walaupun memang ini ujian dari Allah.
Dampak yang terjadi pasca kebakaran yang telah menghanguskan tempat tinggal istri almarhum UJ beserta anak-anaknya ini hanya menyisakan puing-puing bangunan berwarna hitam. Tak banyak yang bisa diselamatkan oleh Pipik akibat kebakaran yang disebabkan akibat arus pendek ini. Namun pihak kepolisian tetap mengusut penyebab terjadinya kebakaran, sebab disinyalir ada indikasi lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut. Bahkan sampai saat ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang dianggap mengetahui insiden tersebut, hingga mengusut soal misteri adanya airsoft gun dengan 6 butir peluru yang ditemukan di depan rumah Pipik. Kita belum berani sampai situ ya, tapi tadi kita di depan rumahnya itu kita dapat salah satu soft gun itu udah kita amankan, berikut 6 butirnya sekarang udah di kita, dan sudah kita periksa juga saksi dari tempat yang melihat yang pertama, Samsul Bahri itu. Yang sudah diambil keterangannya adalah Taufik, supirnya Bu Pipit, dan pembantunya Sarpen. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan, dalam hal ini pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui hal itu, dan juga kita sudah melakukan olah TKP dari tim puslapor dan masih menunggu hasilnya. Itu saya nggak berani jawab ya, karena saya juga belum tahu informasi yang detailnya seperti apa dari pihak kepolisian, dari pihak forensiknya. Jadi biarkan beliau yang menyelidiki dulu, dan beliau yang punya hak kepentingan untuk menjawab ini semua. Umi nggak tahu masalah itu. Mungkin apakah memang itu kan kayak mainan lah ya. Apakah mungkin itu ditaruh di situ yang pajangan-pajangan, bisa terjadi gitu kan. Bisa juga mungkin ditaruh di mana sehingga itu jadi ketahuan, kelihatan gitulah istilahnya. Umi nggak tahu kalau masalah itu. Kebakaran yang telah melahap sebagian rumah almarhum UJ sontak membuat Umi Tatu Mulyana kaget. Sebagai ibunda almarhum UJ, ia tak habis pikir mengapa rumah yang di dalamnya berisi menantu serta cucunya itu bisa terbakar. Lantas, benarkah jika Umi Tatu curiga jika kebakaran yang melanda rumah anaknya itu bukan disebabkan akibat aliran arus listrik? Terus masalah yang ada berita-berita gitu Umi juga nggak jelas, dan belum pernah lihat sama tuh anak yang katanya mau alap, katanya sudah 1 bulan Pak dengan anak itu. Umi kalau ke situ nggak pernah lihat dia, nggak pernah gitu kayak apa mukanya. Tapi sama Asep yang tinggal di pesantren bilang, Asep yang bilang sama Umi, kata Asep, Umi Pepe katanya mau nitip itu, ada katanya mau alap, mau ditaruh pesantren, ya taruh aja deh, biar banyakan orangnya, keduanya mau alap biar dia diajarin Quran, ustadz di situ, lebih enak di situ lah ketimbang di rumah Pepe begitu. Cuman nggak ada hati bahwa akan terjadi begini begitu, nggak ada sama sekali. Nah apa iya ya tuh orang gitu, kok si jahat itu. Dia dipelihara, dikasih makan, kasih ilmu, disayang istilah kata, namanya mu'alaf kok segitu jahatnya, bisa gitu. Kita baru begitu-begitu aja nih, gitu. Jadi apa iya itu aja. Tapi ada sempat. Di saat penyebab musibah kebakaran yang melanda rumahnya masih menjadi penyelidikan pihak berwajib, gaung jika Pipik akan segera menjual rumahnya itu terus menggema. Pipik tak menampik jika upayanya itu hanya untuk menjauhkan anak-anaknya dari rasa trauma. Dan untuk sementara waktu, Pipik akan memboyong anak-anaknya untuk tinggal di apartemen. Kemudian mereka akan menempati rumah Rosa yang kini kondisinya tengah kosong. Banyak yang menawarkan sih untuk tinggal, dan alhamdulillah Teh Rosa juga beliau mau pindah, jadi akhirnya rumahnya kosong gak ditempatin ya. Beliau minta saya nempatin di sana. Setelah mau berapa bulan sampai rumah itu siap, mungkin ya ke rumah Teh Rosa. Karena rumahnya kosong kan, dia mau pindah. Ya saya sudah sebelum ini kan, karena memang kenapa punya niatan dijual kan memang 2 tahun waktu almarhum masih hidup memang. Itu memang beliau kepengen banget untuk dijual itu, dan
apa namanya, ya sudah ya sekarang dengan kejadian ini dan anak-anak pun juga yang saya takutkan kan saat kita balik lagi di situ, anak-anak yang akhirnya malah sering mengingat, oh ini pernah punya kejadian ini, saya nggak mau seperti itu. Ya, akhirnya ya sudahlah, jalan terbaik. Dan saya bilang sama anak-anak, dengan yang pertama saya jelaskan bahwa dulu amanah Abi pengen gini-gini, dan mereka welcome dan mereka senang. Justru si Abizar malah senang, dia minta request nanti pengen ada lapangan bolanya.